Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Pemirsa, kinerja pembiayaan modal Ventura masih tertekan pada awal tahun 2026. OJK mencatat pembiayaan modal Ventura per Maret 2026 terkontraksi 0,95% secara tahunan dengan nilai 16,57 triliun rupiah. Tekanan ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global, mulai dari tensi geopolitik hingga suku bunga tinggi yang membuat investor semakin selektif. Kondisi ini juga membuat akses pendanaan startup lebih ketat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia atau AVESINDO menyebut industri masih tumbuh namun dengan laju yang lebih moderat. AMVESINDO juga menilai kondisi global mendorong pergeseran strategi investor dari ekspansi agresif menjadi lebih fokus pada profitabilitas. Di tengah kondisi ini, peluang investasi masih terbuka terutama pada sektor yang resilient dan didukung dengan kebijakan pemerintah. Untuk itu, pelaku industri didorong memperketat seleksi portofolio, memperluas investasi ke sektor potensial, serta menyiapkan strategi exit yang lebih realistis melalui akuisisi maupun transaksi sekunder. Lalu seberapa besar pengetatan pasar saat ini mempengaruhi arus pendanaan ke startup Indonesia? Apakah industri modal Ventura masih melihat peluang pertumbuhan di tengah tekanan global dan juga perubahan strategi investasi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Edi Danu Saputro, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia atau AMVESINDO. Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Ellen. Terima kasih sudah bergabung. Kita melihat untuk di awal Maret ya, untuk di awal tahun ini hingga Maret 2026, kinerja modal Ventura ini cukup moderat, Pak. Mungkin bisa digambarkan sejauh mana dampak ekonomi global, kemudian juga geopolitik ini mempengaruhi pendanaan startup di awal tahun ini? Ya, memang kami para modal Ventura ini kan memiliki beberapa instrumen. Instrumen pertama, kami itu terutama adalah penyertaan ekuitas. Kami beli saham di perusahaan investi pasangan usaha atau dalam banyak kasus adalah startups ya. Tapi kami juga bisa memberikan kredit. Memang di POJK dan di aturan kami seringkali memberikan yang namanya venture debt. Dua-duanya memang menunjukkan ada penurunan ya. Tapi meskipun relatif kecil data dari OJK menunjukkan penurunan, tapi data yang lebih besar itu juga menunjukkan ada penurunan. Ini betul, Ellen, tidak terhindari memang dampak dari makroekonomi, terutama karena investor asing itu juga ngerem invest ke Indonesia. Oke, baik. Dan kemudian kalau kita mungkin flashback sedikit ya, untuk di tahun lalu ini secara overall ini labanya sebetulnya tumbuh secara signifikan juga. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, apa yang menjadi faktor pendukungnya? Jadi ya memang kita ada agak shifting ya, kita berubah dari tadinya yang mungkin modal Ventura itu fokusnya ke early stage. Nah, sekarang mungkin sudah lebih ke growth stage. Kenapa ke early stage masih dianggap terlalu riskan. Ya. Dulu yang mungkin kita fokusnya adalah ke valuation dan revenue top line, sekarang lebih ke path to profitability. Bahkan dalam hal ini kita bisnis yang biasa-biasa aja, asal bisa memberikan return dalam hal ini dividen pun, ya itu mungkin sekarang lebih diminati. Gitu ya. Jadi ya memang sudah shifting nih cara berpikirnya. Sudah berubah begitu ya strateginya. Nah, namun kalau kita melihat untuk pelemahan nilai tukar rupiah akhir-akhir ini, apakah juga sudah kemudian berdampak pada kinerja dari startup itu sendiri dan juga industri modal Ventura? Untuk startup yang memang mungkin faktornya kan lebih ke apakah dia terpengaruh oleh kurs ya. Kebanyakan startup mungkin yang berbau-bau tech, mungkin tidaklah dampak langsungnya tidak terasa ya. Tapi dalam hal misalnya contohnya talenta, mencari talenta, banyak startup kan yang di level yang sudah agak mature itu kan juga mencari talenta yang internasional atau regional. Itu kan ya kalau talenta regional kan udah pasti patokannya US dollar, itu akan dipengaruhi juga. Itu terus kemudian belum lagi hardware cost dan software cost dan cloud computing. Banyak startup kan dia simpen datanya di cloud, dia menggunakan aplikasi cloud. Itu mungkin harga mungkin belum tapi akan segera naik. Oke, tadi Bapak juga menyebut bahwa sekarang sudah shifting nih ya ke growth stage startup yang lebih mencerminkan kinerja fundamental dan juga profitabilitas. Bagaimana dengan yang early stage
seberapa besar ini kemudian pengaruhnya dan bagaimana startup-startup yang early stage ini kemudian juga bisa survive di tengah shifting strategi perusahaan-perusahaan modal ventura seperti ini? Jadi ini menarik karena kalau data kami menunjukkan bahwa yang sangat paling terdampak itu yang early stage dan late stage. Late stage. Late stage itu bukan, jadi ada early, ada growth, ada late. Yang paling terdampak dari sisi penurunan baik volume maupun value adalah early stage karena dianggap relatif riskan, dan late stage karena ticket size-nya besar. Nilai nominalnya, rupiahnya atau dolarnya itu besar. Jadi yang memang masih diminati adalah yang growth stage. Kita mungkin sebutnya dari sisi pendanaan itu adalah Series A atau Series B. Itu yang masih diminati. Kenapa? Karena ya mungkin udah ada path to profitability, sudah ada revenue yang jelas, bisa lebih survive dibandingkan yang early stage yang mungkin masih dianggap wah belum tentu survive. Antara early stage, growth stage, kemudian late stage, ini seberapa besar funding gap ya Pak? Cukup besar sih kalau dari sisi deal flow itu sangat terasa. Kalau dari sisi deal value memang paling besar itu di growth stage. Itu masih sangat mendominasi, dan itu data dari ada perusahaan dari Singapura itu juga mengatakan bahwa dari sisi deal flow maupun deal value ya sekarang yang orang bermainnya terutama di growth stage. Oke, dalam kondisi pasar yang begitu ketat saat ini, kalau kita mungkin bedah juga ya Pak ya, secara sektor yang paling resilient sekarang yang juga cukup diminati oleh para investor itu yang mana? Ya sekarang semua ya di seluruh dunia itu judulnya kan AI. Artificial Intelligence. Kenyataannya di Indonesia sih sebenarnya ya namanya produsen AI ya belum juga. Kita adalah use case dari AI. Jadi menggunakan AI untuk aplikasi atau di ujung ya, bukan di generating AI, tapi di usage of AI. Jadi itu diminati ya. Yang berhubungan dengan problem-problem besar seperti fintech dan health tech itu tetap masih diminati. Ya. Sekarang kita melihat juga green tech. Ya, jadi EV apa dan sebagainya turunannya, dan termasuk sekarang ya circular economy, waste management dan seterusnya. Nah itu juga sudah investor makin melirik. Oke, bagaimana dengan solution based AI mungkin untuk sektor-sektor tertentu ini use case-nya lebih dilirik itu yang mana Pak? Sektor-sektor potensial yang mungkin lebih relate begitu ya untuk penggunaannya di Indonesia? Ini menarik sih karena contohnya ya. Saya kasih beberapa contoh aja, misalnya untuk financial services, penggunaan AI untuk mendeteksi fraud, penggunaan AI untuk profiling siapa yang layak mendapatkan kredit atau credit scoring dan sebagainya. Ini use case solution based AI apapun istilahnya untuk tackling real problem sehari-hari. Oke, baik. Ini semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Edi, pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda.